Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Syamsul Azhar, mahasiswa PPG Ngapel Akidah Akhlak batch 4 tahun 2025 di Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 2540606134449. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MANU Miftahul Falah kelas 10A dengan materi kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik ya, kalian semangat semua, sehat, saya pun sehat semua. Untuk itu, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa bersama yang akan diwakili oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Baik anak-anak, saya akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak dapat hari ini? Tidak aja, banyak semua. Saya akan mengecek lagi. Ahyania Ajidatun Lima Adila Obraha Putri Adunia Najwa Bensa Albina Fatmawati Alim Olifatul Husna Anissa Febrianti Aqilatul Nisa Arina Himatul Mulia Afia Syarah Olivia Petanya Dewi Indrawati Eliana Farah Chandayani Saidatul Humayrah Iza Maulida Kakama Khairatul Nidaya Laila Abibatul Ulia Nur Aisyah Rahman Saini Nibla juga Miska Aisy. Ya, dulu semua ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini yang akan diwakili oleh ketua kelas kalian. Mohon semua duduk ya.
agar kita semangat dalam thalabul ilmi, mari kita tepuk semangat, ya, mainkan mainan tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat. Terus, untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan. Nanti kalau saya jelaskan, saya terangkan tentang materi ini, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang jatuh diri berat, jangan ada yang yang dewi, ya. Sepakat? Baik anak-anak, kita akan membahas tentang bab keempat, yaitu kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Saya ingat materi yang saya sampaikan minggu kemarin tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Saya ingat siapa itu? Ashabul Kahfi siapa? Ada yang tahu? Beberapa pemuda yang beriman kepada Allah. Ada yang tahu? Raja yang zalim pada masa Ashabul Kahfi. Ada yang tahu siapa? Raja Diyarus. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian dalam kehidupan sehari-hari ini menirukan sifat dari Ashabul Kahfi. Yaitu apa? Tetap kokoh, kuat dalam mempertahankan keimanan kepada Allah. Walaupun di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita ini seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita, maka kita tidak mudah untuk berbuat syirik. Maka dari itu keimanan harus kita kokohkan seperti Ashabul Kahfi. Ini ada kota konsep, mungkin bisa dicatat ya, kota konsep tentang keteladanan, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, ini kota konsepnya, mungkin anak-anak bisa mencatatnya lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi begitu kuat dalam mempertahankan keimanannya walaupun dipaksa oleh raja yang saat itu rajanya zalim. Siapa nama rajanya? Raja Diyarus. Raja Diyarus ini selain zalim, keras, dia juga selalu berbuat kesyirikan. Bahkan Ashabul Kahfi ini jumlahnya ada berapa? 7 siapa? 7 pemuda. Nah, ke-7 pemuda ini namanya siapa saja? Ada yang tahu? Jumlah Ashabul Kahfi berjumlah 7 pemuda dan 1 anjing. Siapa nama anjingnya? Ya, karena nama-namanya adalah Matsalmina, Tamliha, Nantunus, Kaltunus, Heimunus, Yadunus, dan
serta nama anjingnya yaitu ini. Jadi kisah dari Ashabul Kahfi. Ada yang tahu kisah keteladanan Ashabul Kahfi? Ada yang mau menceritakan kisah Ashabul Kahfi? Yang mau silakan ngatur. Saya tidak tahu. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan 7 pemuda yang mempertahankan keimanannya, dan untuk mempertahankan keimanan tersebut, ke-7 pemuda ini lari ke dalam gua. Disebut dengan Ashabul Kahfi, artinya orang yang lari ke dalam gua. Ashabul Kahfi, di antara nama-namanya ini ada Maksalmina, Tamliha, Markunus, Raskunus, Daikunus, Yakunus, Jamunus, dan nama anjingnya adalah. Sekarang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini orang yang dijaga oleh Allah ketika tertidur di dalam gua. Berapa tahun? Ada yang tahu? Hah? 3 abad lebih 9 tahun. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Apa yang kalian tahu hikmah apa setelah mempelajari kisah keteladanan Ashabul Kahfi? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antara hikmah yang dapat dipetik dari kisah Ashabul Kahfi, yang pertama menambah wawasan keislaman tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, menambah keimanan akan besarnya kekuasaan Allah dan tidak ada yang mustahil baginya. Kalau kita sebagai makhluknya Allah, ada yang mustahil untuk dikerjakan. Kalau Allah, tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan. Termasuk 7 pemuda yang tidur di gua selama ratusan tahun, selama 309 tahun. Ini atas kekuasaan Allah. Ini ya, itulah bukti adanya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, menyadarkan bahwa pemuda merupakan tonggak kekuatan agama Islam yang seharusnya memiliki pemahaman keislaman yang baik serta keimanan yang teguh. Jadi pemuda, calon pemuda-pemuda seperti kalian ini merupakan tonggak dari keislaman agama Islam. Agama Islam itu apakah kuat atau tidak tergantung dari pemuda. Kalau pemudanya seperti Ashabul Kahfi, ini sangat efektif dalam penyebaran agama Islam. Kokoh dalam mempertahankan keyakinan kepada Allah. Kemudian menunjukkan tentang pentingnya persaudaraan dalam keimanan dan saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian mengajarkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang berserah diri dan meyakini pertolongannya dalam kesulitan. Jadi kalau kita berserah diri, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kita. Selanjutnya, anak-anak, saya mempunyai
LKPD, yaitu lembaga kerja peserta didik. Ini kita akan membuat kelompok diskusi, ya. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan apa yang saya ajarkan, apa yang saya terangkan dalam materi ini. Kita akan bermain tepuk semangat. Nah, biar kalian tidak ngantuk, biar tidak malas dalam belajar. Baik, ayo kita main tepuk semangat. Baik anak-anak, untuk musyawarahnya sudah selesai semua? Sudah. Untuk hari ini kita akan presentasikan hasil dari diskusi kalian, hasil dari musyawarah kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Meneladani Ashabul Kahfi. Perkenalkan, nama saya Adila Azhara Putri dan ini rekan saya. Saya Agungnya Nazara.
anak-anak tadi sudah ada yang ngaji yaitu kelompok 1 yang mempresentasikan kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Hari ini saya akan bertanya kepada anak-anak semua tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Mohon salah satu ada yang dijawab ya. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi itu pertanyaannya yang pertama, mengapa Ashabul Kahfi teguh dalam mempertahankan keimanan sehingga dia ketujuh pemuda tersebut ingin dipaksa oleh Raja Dictyanus tapi malah melarikan diri dari kampung halaman menuju Gua. Mengapa Ashabul Kahfi ini memperkuat keyakinannya agar tidak menyebar budaya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, ini. Ya. Karena mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Mungkin itu yang dapat